berbicara mengenai puasa, ternyata sejak dari zaman Jawa kuno sudah dijalani oleh masyarakat dan tokoh zaman dulu. Zaman di mana Islam sendiri belum masuk di tanah Nusantara ini. Lalu, bagaimana puasa pada masa lalu? Mari kita bahas bersama. Puasa, sejak zaman dulu termasuk bagian dari ajaran hidup, praktiknya tumbuh subur, setidaknya dari zaman Raja Airlangga. Bentuk lakunya pun beragam, semisal ada yang dikenal dengan puasa atau tapa rajut dan ugra tapa, yang kesemuanya sebagai upaya dalam ritual untuk melepaskan diri dari dosa di dunia. Juga tokoh fenomenal, Mahapati Gajah Mada yang secara lantang menyerukan sumpahnya pada sebuah pertemuan yang dihadiri petinggi kerajaan Majapahit. Beliau mengucapkan akan melakukan Amukti Palapa sampai Majapahit dapat menaklukkan Nusantara. Tidak ada yang dapat memastikan apa maksud dari Amukti Palapa, namun ada yang menafsirkan, Sang Mahapati sedang bernazar, beliau akan melakukan puasa mutih demi tercapainya cita-cita. Hal yang dilakukan Mahapati Gajah Mada ini masih bisa ditemui di zaman sekarang, khususnya masyarakat Jawa penghayat kejawen. Puasa mutih biasanya dilakukan ketika seseorang ingin menggapai maksud tertentu sebagai wujud keseriusan dalam permohonannya. Saat melakukan tirakat mutih, sang pelaku biasanya hanya akan sahur dan berbuka hanya dengan nasi dan air putih saja. Dan, puasa mutih juga hanya salah satu bentuk tirakat di antara puasa lainnya yang dikenal orang Jawa. Ada puasa ngebleng, yang lelakunya tidak makan dan minum selama 24 jam penuh, dan dilakukan selama 3 hari, bahkan lebih, dengan harapan dapat menguatkan sukma dari pelaku tirakatnya. Ada pula puasa pati geni yang mirip dengan puasa ngebleng, yang membedakan adalah puasa pati geni harus berada di dalam kamar tertutup dan menghindari cahaya selama waktu tertentu. Memang belum dapat dipastikan dengan jelas, kapan tepatnya praktik puasa yang kemudian dikenal di Nusantara, khususnya pada masyarakat Jawa. Akan tetapi sebagai sebuah tindakan, konsep puasa bukan sebuah tindakan yang baru dikenal saat ajaran Islam masuk di Nusantara. Bahkan dari segi bahasa, puasa berasal dari bahasa Jawa, yaitu poso, sedangkan kata poso berasal dari kata pasa dan upawasa yang ditemukan dalam bahasa Jawa Tengahan dan Jawa kuno serapan dari bahasa Sanskerta yang secara harfiah berarti jeratan, ikatan, dan kekangan. Bisa berbentuk fisik dan non-fisik, seperti pengekangan hawa nafsu, keinginan dan hasrat. Puasa atau pasa dalam bentuknya pada waktu itu berupa tapa, ini digambarkan dalam bentuk tekstual dan relief sebagai jejak awal konsep pengendalian dan pengekangan diri dari nafsu. Pada Kakawin Ramayana versi Jawa kuno, ditemukan istilah pasa brata yang berarti aktivitas pasa. Pasa brata ini dilakukan untuk penyikapan atas kedurjanaan, dengan inti arahan, sebelum menghadapi kedurjanaan agar dilakukan pengekangan diri dan menaklukkan hawa nafsu dalam diri. Pada Kakawin Arjuna Wiwaha juga memperkenalkan konsep pengendalian hawa nafsu dalam diri. Karya dari Empu Kanwa ini ditulis pada era Raja Airlangga, penguasa Kahuripan pada awal abad 11. Dikisahkan Arjuna melakukan tapa di Gunung Indrakila demi membantu saudaranya Yudhistira untuk merebut kerajaannya kembali. Dalam pertapaannya, Arjuna harus melawan segala macam godaan yang diabadikan dalam relief Candi Surawana, dari abad 14 di Pare, Kediri. Di sana secara tersirat juga menjelaskan tentang pasa adalah bagaimana menghadapi segala godaan nafsu, bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi godaan nafsu syahwat, nafsu angkara, serakah, dan nafsu lainnya. Mengakarnya konsep tirakat, tapa, dan pasa di tengah masyarakat Nusantara ini membuat konsep puasa yang dibawa oleh para penyebar Islam di Nusantara tidak sulit untuk diterima. Masyarakat Nusantara sudah tak lagi kaget dengan perintah yang mengharuskan untuk berpuasa dan menahan hawa nafsu. Orang Jawa kuno pun sudah mengerti betul tentang hakikatnya puasa. Apalagi, Wali Songo tidak menghilangkan tradisi lama, melainkan mengembangkan Islam yang dapat beriringan dengan tradisi di Nusantara sehingga tercermin Islam rahmatan lil alamin. Akhirnya, dengan puasa Ramadan ini, masyarakat Nusantara tak hanya mendapat kedamaian hati dan rasa ikhlas menerima kenyataan hidup, tetapi juga kedalaman fitrahnya sebagai makhluk sosial, kelengkapan diri yang seperti diharapkan manusia dapat membawa kebahagiaan dan rasa tentram.